bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Itu sudah semakin terang menggarisbawahi bahwa satu proyek ini memang proyek yang bukan hasil perenungan yang dalam berdasarkan kerangka histori, sosiologi, geopolitik, tapi ini cenderung pada satu semacam ruang untuk persekutuan kejahatan lintas negara, lintas korporasi, lintas mafia-mafia internasional dengan memberi nama yang keren saja, pemindahan ibu kota. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair. Kemudian Tony Blair di samping Jokowi itu, Jokowi merasa percaya diri seolah-olah pemindahan ibu kota ini mendapat dukungan dari otoritas-otoritas internasional. Jadi sudah semakin terang dan jelas bahwa kebijakan pemindahan ibu kota adalah satu pengkhianatan, satu kejahatan, satu kebijakan yang mencerminkan negara disandra oleh mafia. Penggunaannya harus pakai tenaga ahli asing gitu Pak, atau tenaga lokalnya kurang mampu atau gini? Enggak lah, enggak. Saya juga baru sebetulnya kita sudah konsultasinya untuk desain sudah juga dengan ahli-ahli. Oh, tapi bukan berarti tenaga Indonesia untuk membangun di IKN itu enggak punya kapasitas dari itu? Enggak lah, itu semua pembangunannya juga orang Indonesia. Enggak ada orang asing. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan memang sejauh ini saya lebih cenderung untuk melihat secara makro saja. Tapi yang paling tampak dari proyek pemindahan ibu kota ini ada beberapa hal. Kalau saya menggarisbawahi itu yang saya temukan dalam data makro di berbagai search engine ya, Google, itu sekitar 6-7 masalah yang sudah menjadi ruang di mana perdebatan sengit antara pro kontra seputar pemindahan ibu kota. Tapi ada satu yang paling menonjol dari perspektif psikologi. Rencana pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini lebih tampak itu kehadiran Tony Blair, satu penjahat internasional yang terlibat dalam skandal pembantaian hampir lebih dari 1 juta orang di Irak kan. Dan kemudian di sana Jokowi menghadirkan Tony Blair sebagai salah satu dari dewan, kalau tidak salah dewan penasehat. Nah itu yang tadi sempat disebut bahwa penggunaan tenaga asing itu untuk bangunan biar rapi gitu Pak. Kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum diputuskan. Belum diputusin bos. Nanti saya yang putusin. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan.
Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dibongkar habis, IKN adalah proyek mafia lintas negara. Pidato Jokowi soal pemindahan ibu kota hanya omong kosong. Dikutip dari Populis Jakarta, Ketua Progres 98 Faisal Assegaf menilai proyek pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanya akal-akalan Presiden Joko Widodo saja. Menurutnya, IKN adalah proyek yang hanya menguntungkan pihak asing. Sebab kata dia, mafia lintas negara ikut campur tangan dalam mega proyek tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemindahan IKN ini karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu populasi penduduk di Jawa sangat padat, lalu kemacetan dan lain-lain. Semua pidato itu omong kosong saja, kata Faisal Assegaf dalam sebuah diskusi yang tayang di saluran YouTube Refli Harun, dilansir Sabtu 24 Juni 2023. Faisal Assegaf lantas menyoroti kehadiran mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair sebagai salah satu dari Dewan Penasehat. Dia mengatakan itu sebuah hal yang sangat janggal. Kehadiran Tony Blair menurut Faisal menunjukkan adanya pengaruh geopolitik dan kepentingan asing yang sangat kental, sehingga dapat dikatakan proyek IKN bukan hasil perenungan yang mendalam. Menurutnya, ini cenderung kepada satu ruang persekutuan kejahatan lintas negara, corporation, hingga mafia-mafia internasional dengan cover pemindahan ibu kota. Terus mayoritas umat Islam mau apa? Rakyat mau apa? Lanjut Faisal. Kemudian perjalanan awal sampai kepada hari ini, proyek pemindahan IKN hampir melumpuhkan orang-orang yang ada di lembaga strategi negara, parlemen, militer, dan kalangan oposisi untuk tunduk dan tidak berdaya. Faisal Assegaf sebut ini kejahatan karena tidak ada sosialisasi alasan yang kuat terkait pemindahan ibu kota, baik secara faktor historis, sosiologi, atau kajian yang lebih strategis tentang geopolitik. Menurutnya, yang ditonjolkan hanya terlihat Jokowi sebagai tukang jual satu pulau dengan label pemindahan IKN, dengan menenteng proposal ke Singapura, lalu berbagai jaringan mandor-mandor, cukong-cukong hingga pemilik modal. Ini sangat memalukan sekali. Sulit untuk kita bicara pemindahan ibu kota ini dengan basic kerangka akademis. Mana orang-orang hebat itu tidak diberi ruang untuk berbicara. Yang ada mereka hadir untuk alat-alat stempel saja, ucap Faisal. Faisal sepakat dengan penegasan Rizal Ramli yang mengumumkan bahwa ketika pergantian presiden di tahun 2024 nanti sudah ada solusi, maka proyek ini harus dibatalkan. Lalu Faisal menjelaskan bahwa pemimpin baik itu bukan sosok yang memiliki bakat melakukan kebohongan dengan aneka penipuan, karena akan menimbulkan kecacatan bahkan pelenyapan identitas sejarah.